Salam pada dan teman-teman, perkenalkan nama saya Imrion Liteva, NIM 2003030036, kelas A, semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kelima dari tugas metode penelitian sosial. Mau dimulai dari yang pertama, bagian 1 menuju prosopografi. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan prosopografi. Saya ulangi, prosopografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada tahun pertengahan 1970-an dan akhir 1980-an. Tujuan saya adalah untuk melihat apa perbandingan ini memberitahu kita tentang kesenjangan antara harapan awal siswa ini jalur karir mereka selanjutnya. Ini seharusnya beri kami setidaknya gagasan yang masuk akal tentang efek apa jika relevan potongan tahun 1980-an telah atau tidak ada pemenuhan dari aspirasi mereka. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah punya upaya pertama untuk menerapkan prosopografi bahkan versi dasar ke Departemen dari Antropologi, Amr Fati dan Institut Antropologi Sosial. Dalam formulasi Nietzsche, ada dalam kehidupan tertentu saat dimana seorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua itu telah mereka lalui sama menyedihkannya dengan momen atau tahun dari mungkin saya ditebus oleh tempat yang dibawanya mereka. Pada saat itu mereka menyerangkul keseluruhan hidup mereka dan segala entitlements-nya dan dikatakan ya untuk mengakui bahwa mereka akan bersedia untuk hidup lagi ke dalam kekekalan. Menjadi antropologis Jepang di Oxford. Gairah kejujuran pada saat seorang memutuskan untuk mengubah menjadi karir tidak lahir daripada saat menginjakan kaki secara khusus lembaga pendidikan, dalam hal ini institut pemerintahan yang biasanya kita sebut Institut Antropologi Sosial di nomor 51 Banbury Road, Oxford. Tetapi memiliki akar yang dalam, ini memerlukan beberapa diskusi sebagai autobiografi yang terperinci untuk membentuk dan menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini saya akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Satu, pengungkapan orang pertama bagaimanapun menghadirkan beberapa resiko dalam koleksi tentang antropologi dan autobiografi. O'Kelly tahun 1992 membela giliran autobiografi terhadap kritik terhadap narsisme, pandangan pusar intelektual dan postmodernisme. Sudah keterlaluan autobiografi antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh pengakuan dan pengungkapan kekurangan manusia kita seperti dalam kasus buku harian Malinowski 1989. Sehingga mengungkapkan kehilangan kendali, dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian untuk elemen autobiografi dalam antropologi adalah untuk bekerja melalui kekhususan dari diri antropologi untuk mengaktualisasikan dan melampaui itu untuk memahami pekerjaan mereka. Oakley tahun 1992. Apakah atau tidak kami setuju dengan tentang autobiografi sebagai genre? Hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan, harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologi sebagai panggilan pribadi, pilihan yang harus bertahan dan krisis pemotongan dana, kurangnya pekerjaan dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi pada tahun 1980-an.
harus melibatkan beberapa pengakuan. Hilang dan ditemukan di Oxford. Dengan beasiswa di tangan, karena itu saya mendaftar ke SOAS and LSE, bukan Oxford, tetapi baik SOAS maupun LSE tidak akan memiliki saya karena saya tidak memiliki gelar sarjana dalam bidang antropologi. Itu nampak sebagai jika terlepas dari beasiswa karir antropologi saya akan lahir mati, namun pada saat terakhir dan berkat campur tangan dari Profesor Melbourne, saya yang lama menjadi ditawari tempat dari antropologi program dan tempat di Oxford, karena seperti banyak tempat di antropologi program dan tempat di Oxford, karena itu seperti banyak hormat. Secara teknis, oleh karena itu semua pengetahuan manusia yang baru antropologi di Oxford adalah pasca sarjana. Ini dikaitkan oleh karena semua Pitzer atau yang meninggal beberapa bulan seperti sebelumnya. Saya tiba kepada siapa sebagian besar fitur antropologi Oxford cenderung diatribusikan. Dia juga memegang pandangan itu bahwa antropologi bukanlah disiplin mapan yang menyediakan pelatihan sarjana ilmiah yang sesuai itu dan masa pertumbuhan tanpa modal intelektual sendiri yang nyata. Idenya karena itu adalah untuk menerima siswa yang sudah memiliki gelar baik dan disiplin lain. Adalah kebutuhan ibu dari invensi. Untuk menyatakan argumen ini secara pribadi, saya yakin bahwa 1 tahun dapil saya dipilih hanya dimungkinkan karena saya dikepung di Oxford oleh tingkat keterlibatan seperti keterlibatan sebagai spekulatif yang telah lama menghilang dari kehidupan kebanyakan akademisi. Menggabungkan prosedur akuntansi kami dengan kecenderungan bionik kita terhadap teknologi berarti kita sekarang menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional kita dengan akuntansi kepada orang lain yang tahu sedikit tentang sifat spekulasi dan bahkan lebih sedikit tentang potensinya. Poin ini menurut saya tidak akan bisa dilebih-lebihkan. Ada ruang untuk pikiran di universitas tahun 1770-an dan terutama di Oxford, di mana belajar membutuhkan ketidakpastian, membuat kesalahan dan diberitahu oleh mentor. Seorang dari kesenjangan dalam pemikiran seorang, tutorial yang disediakan seperti ruang yang hari ini telah digantikan oleh ruang kelas di mana silabus mengambil satu kontrak kewajiban pada dosen bagian dan asumsi keberhasilan dari pihak siswa. Apakah lingkungan yang kita tahu dapat direklamasi adalah terbuka pertanyaan karena mungkin kita tidak akan melihat lagi jenis invensi ruang dimungkinkan terlepas dari semua kekurangannya dengan cara belajar yang sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada mereka yang tidak hanya curiga terhadap berpikir tapi kadang-kadang bahkan mereka terang-terangan anti-intelektual. Apa itu dijatuhkan oleh pemerintahan terhadap penemuan. Dengan kata lain, bukan hanya harapan dari begitu banyak zaman yang kita ke pinggir jalan ketika suatu bentuk pembelajaran diturunkan, tetapi keyakinan bahwa pemerintahan akan atau tahu pernah bisa mengenali kerusakan yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban intinya. Jadi mari kita tinggalkan tantangan, mari kita menuntut agar mereka yang menurunkan pemikiran bebas menurunkan apa hasil mereka telah menghasilkan, dan saya mengatakan itu sedikit atau hampir tidak ada. Memang apa yang sekarang hilang pada mereka yang terlalu muda untuk mengingat Oxbridge sebelumnya Nyonya Thatcher adalah bagaimana apa yang bisa kita ketahui seperti yang dikatakan Kent dapat bertahan di luar kemampuan kita untuk bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi.
Bagian 2 refleksi antropologi sosial dan keluar dari Oxford sejak tahun 1980-an. Antropologi akan selalu berada dalam lebih banyak krisis daripada sosiologi. Sosiologi mungkin memiliki banyak tren dan penemuan kembali, tetapi itu memiliki landasan materi, pelajaran dan metode, hubungan nyaman untuk unit nasional dan masalah sosial. Tidak ada yang akan pergi meskipun migrasi internasional dan globalisasi. Meskipun terkadang yang sulit dari lembaga pemerintahan antropologi, sebaliknya memiliki hubungan yang tak terhindarkan dalam mata masyarakat terhadap suku-suku yang punah dan cara hidup yang semakin hari semakin meningkat punah. Hanya perlu memikirkan serial BBC, salah satu pendahulunya, dunia menghilang dari layar televisi kita lebih dari 2 dekade lalu. Tampaknya menonton dan mengambil pesan seri yang sangat berbeda dari yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat ada kata-kata yang salah. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam.